Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah WOW, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu saya percaya kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini kembali kita akan dipertemukan dengan hamba Tuhan kita yang sudah siap untuk memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan pastinya akan membangun iman kita lebih lagi. Namun tidak kalah penting dimanapun kita berada, mari lebih dahulu kita mengangkat suara kita akan bermazmur dan memuji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa doa di dalam nama-Mu yang sanggup mengubahkan segala sesuatu Tuhan. Dan pada saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan Engkau berfirman, urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian agar kami dimudahkan untuk mencerna setiap pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat langsung saja saya persilakan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan.
Shalom saudara, apa kabar? Semua baik-baik, sehat-sehat, maju terus di dalam Tuhan. Ya, itu yang penting dan selalu yaitu nggak usah lihat ke belakang, tapi lihat ke depan, melihat segala sesuatu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau sangat baik, sungguh baik Tuhan di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami berada sebagaimana kami berada karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari ini biarlah firman-Mu saja yang dinyatakan, Roh Kudus Engkau yang mengambil alih dari permulaan sampai akhir. Roh Kudus sendiri yang menerangi pikiran kami, jiwa kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu, merangkulnya dan berlari bersama firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Dan judul yang hari ini saya akan bicarakan ialah, adakah berhala di dalam hidupmu? Seringkali kita pikir berhala itu adalah patung, yang ya kita lihat patung-patung pada zaman dahulu ya, atau di dalam kuil-kuil atau dewa-dewa yang mereka sembah, yaitu, dan kita pikir ya dulu sih ada zaman dulu ya, atau saudara mengatakan, oh tapi saya udah ada agama Kristen nih, saya udah nggak ada berhala-berhala lagi, karena lihat dong rumahnya bersih, nggak ada berhala lagi, nggak ada ini itu, dan saya percaya hidup saya nggak ada berhala. Tapi mari yaitu kita lihat lebih jauh lagi, karena perintah Tuhan, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapkanku, dan jangan ada patung. Secara harfiah, dua yang pertama ini, tetapi juga yaitu kita lihat bagaimana bisa aja kita selidiki hati kita dengan firman yang akan sampaikan ini. Amen. Kita lihat di sini, apa sih? Makanya saya bilang, apakah ada berhala di dalam kehidupan kita? Ya, atau di dalam hati kita? Nggak usah bentuk patung, tapi perkataan berhala yaitu karena kita mendahulukan dia lebih tinggi daripada firman Tuhan. Atau kita menempatkan dia lebih tinggi daripada firman Tuhan. Atau ya mendahulukan dia atau menempatkan dia lebih tinggi daripada firman Tuhan. Nah itu kita harus berhati-hati. Dari sebab ini ada beberapa poin yang kita harus periksa. Saya tahu banyak sekali, tapi ini secara garis besar atau secara garis umum aja. Umpamanya, contoh berhala dalam kehidupan kita. Kalau saya katakan, saya tahu ini nggak masuk akal, tetapi coba kita teliti lebih jauh lagi. Yaitu kekhawatiran, ketakutan. Oh saudara bilang, normal kok itu ada khawatir, ada takut. Tapi kita lihat Matius 13 ayat 22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu dia khawatir. Lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, ya saudara tahulah mengenai keuangan, akan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya nggak bicara mengenai keuangan karena saya tahu, saudara udah tahu, yaitu uang bisa jadi berhala kita kejar uang. Tapi apa yang saya pikir di sini, lalu kekhawatiran dunia yaitu kekhawatiran kita. Dikatakan yaitu, kalau kita lihat sebelum generasi Joshua yaitu generasi daripada Musa, apa yang terjadi? Yaitu mereka, waktu mereka melihat musuh itu besar-besar, apa yang terjadi? Mereka itu akhirnya mereka takut. Dan mereka mengatakan, wah kita tuh seperti jangkrik-jangkrik. Jadi karena perasaan takut itu bisa jadi berhala kita tanpa kita sadari. Fobia, kalau orang sekarang kata bagusnya fobia ya. Itu bisa aja jadi saudara punya berhala. Ya karena mereka takut, mereka nggak pegang firman Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan, masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena takut, mereka nggak masuk Kanaan. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka lebih meninggikan posisi kekhawatiran, ketakutan daripada Tuhan yang bukan. Masuk akal nggak ya? Masuk akal. Dan apa yang terjadi? Karena mereka tidak melakukan, mentaati apa yang Tuhan suruh, 40 tahun mereka di gurun pasir. Generasi itu mati semuanya. Jadi kalau kita lihat, nggak masuk akal, maksudnya ketakutan yang hanya sepintas loh saudara. Hanya sepintas saja mereka takut ya. Dia lihat, aduh, kita bisa aja takut, kita bisa Tuhan suruh apa, kita bilang, aduh, saya takut, entah siapa tahu kalau saya ngomong orang itu nggak terima. Atau Tuhan suruh saudara, barangkali Tuhan sedang bicara kepada hati saudara, umpamanya untuk jadi full time, bisa aja saudara, aduh, entah kalau saya full time ya, anak saya makan apa? Atau saudara mengatakan juga, bisa aja, aduh kalau saya dipindahkan kerjaan di sana, tapi Tuhan suruh udah taruh dalam saudara, dalam pekerjaan untuk saudara dipindahkan, tapi saudara bilang, aduh saya dipindahkan ke Papua, aduh jauh banget ya, gimana dong ya sama keluarga saya, gimana ini, gimana itu. Saudara lihat, apa bedanya saudara dengan yaitu generasi
pada saat itu mereka keluar dari Mesir, generasi daripada Musa, nggak ada bedanya. Tapi kita seringkali nggak melihat itu, kita nggak melihat, kita pikir, kan kita ada otak, kita harus mikir, kita nggak buta-buta kayak gitu aja. Nah, balik lagi kita ke dalam firman Tuhan, makanya dia bilang gitu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya saudara tahu, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kekhawatiran kita, yaitu kekhawatiran akan hal-hal yaitu yang kita hadapi dalam dunia ini, itu bisa aja menjadi yaitu berhala dalam kehidupan kita. Dikatakan, makanya Tuhan tuh luar biasa. Tuhan waktu generasi Musa udah habis, sekarang Joshua yang harus mengambil posisi daripada Musa. Bisa aja dia ada perasaan takut dan lain-lain, tapi Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan mengatakan kepada Yosua, tugasnya dia adalah berperang melawan musuh di negeri itu, menghadapi segala macam raksasa, masuk ke tanah Kanaan. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, perintah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita kalau mengatakan, ya saya berdoa Tuhan kuatkan saya, oh Tuhan teguhkan hati saya. Tapi ini kalau saudara baca, bukankah telah kuperintahkan, perintah daripada Tuhan, bagi saudara sekalian, untuk saudara kuat dan teguh. Benar nggak? Perintah daripada Tuhan, untuk saudara sekalian, untuk kuat dan teguh. Itu perintah. Bukan, oh hari ini saya mau kuat, oh besok saya lagi lemas, oh besok saya khawatir, oh besok saya gimana bimbang hati. Enggak bisa, ini perintah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut. Dan tawar hati, jangan takut Tuhan bilang. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Jadi ini adalah perintah daripada Tuhan, yaitu kita semua dipanggil untuk menjadi kuat dan berani. Amin. Namun kekhawatiran hidup ini yang mengalihkan kita dari perjuangan kita, menyebabkan yaitu saudara mundur. Kekhawatiran masa depan, khawatir anak yang nggak bisa makan, khawatir anak yang nggak bisa sekolah, khawatir kita nggak bisa cukup uang, khawatir ya macam-macam khawatir lah ya. Dia bilang khawatir kita nggak bisa diterima keluarga kita, khawatir kita nggak bisa ada teman, dan segala satu kekhawatiran. Makanya sering saya bilang, tanpa kita sadari, kita taruh takut itu sebagai di atas Tuhan kita. Kekhawatiran hidup ini mengalihkan kita, membuat kita menoleh ya. Dari perjuangan, menyebabkan kita mundur dan tidak melaksanakan panggilan Tuhan. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, umpamanya seperti yang saya katakan, saudara diminta doa, hal-hal kecil. Bisa aja saudara bilang, nggak usah saya orang aja lain lagi. Tapi itu kehendak Tuhan. Ya, jadi itu penting sekali. Dari sebab itu dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Meskipun saudara perempuan dikatakan sebagai laki-laki, itu kata sebuah peribahasa dengan kata dengan lapang dada, saudara dengan berani menghadapi segala sesuatu itu dan tetap kuat. Itu adalah perintah daripada Tuhan. Jadi kita harus menolak. Kalau ada khawatir, kalau itu nggak masuk, kita bilang, kan dia yang dalam saya. Roh Tuhan dalam saya jauh lebih besar daripada dunia ini. Buat apa saya khawatir? Saya percaya Tuhan, kalau itu kehendakmu, pasti engkau buka jalan bagi saya. Saya percaya Tuhan, itu kehendakmu Tuhan, engkau sendiri yang menguatkan hati saya. Saya memiliki komitmen Tuhan, saya mau kuatkan hati saya. Saya memiliki komitmen Tuhan, saya mau teguh di dalam engkau. Kita yang buat. Tuhan sudah mengatakan, ayo saudara, ya kita kuatkan hati kita untuk melakukan semuanya apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Berhala yang nomor 2, yaitu kata hati. Mengikuti kata hati. Benar nggak? Yaitu dunia mengatakan, ikuti kata hatimu. Tapi Yesus mengatakan, ikutilah aku. Follow me. Yesus mengatakan, ikutilah aku. Tapi dunia mengatakan, pokoknya apa perasaan hati kamu. Kamu kan tahu hati kamu tahu hati nurani kamu, ikutilah kata hatimu. Jangan saudara ya. Karena kita tahu, yaitu hati kita nggak tahu. Dikatakan Pengkhotbah 9 ayat 3. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Jadi hati kita nih penuh dengan kejahatan. Apalagi meskipun kita sudah dalam Tuhan, kita harus hati-hati, saudara. Kita harus menundukkan dari sebab itu. Setiap hari kita harus berdoa, tundukkan hati kita di bawah
yaitu kehendak Tuhan. Tundukkan hati kita dengan firman Tuhan. Dan kebebalan dan dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Nah, kalau kita ikutin kata hati terus, nah ini. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, yaitu betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu. Siapa yang dapat mengetahui ini? Kadang-kadang kita nggak tahu hati kita udah membantu. Kita terus saja mau punya mau. Kalau orang bilang yaitu keras kepala, ya benar. Mau punya mau. Tanpa saudara sadari hati kita udah membantu. Siapakah yang dapat mengetahui? Kita sendiri bahkan nggak tahu kalau hati kita itu membantu. Apa udah batu ya? Di sini Yesus mengajarkan sepanjang pelayanannya bagaimana kita tidak menjadi najis karena hal-hal di luar diri kita. Karena dosa itu berasal dari hati kita, berasal dari dalam diri kita sendiri. Dosa nggak berasal dari luar, dosa dari diri kita sendiri. Dari hati kita itu jelas banget. Kalau hati kita, umpamanya gini, kalau saudara dibilang kayak gini, ih kamu makan dong cacing. Kalau nggak mau, ya nggak bakalan kamu makan cacing, bener. Tapi kalau hatinya udah pengen, aduh enak juga ya bakmi. Dia udah suruh dia juga tetap itu enak bakmi. Orang bilang, ih bakmi nanti kamu makan sakit perut. Tapi kalau udah memang enak ya tetap aja kita mau makan, bener nggak ya? Jadi kita lihat, jadi dosa itu dari dalam kita, bener nggak ya? Markus 7 kita lihat, dikatakan kayak gini, sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Markus 7 ayat 21. Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, 22 perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul yaitu dari dalam dan menajiskan orang. Jadi jelas yaitu bahwa kejahatan itu dari hati kita sendiri. Makanya dunia mengatakan ikutilah hati nuranimu. Kalau saya katakan hati nurani itu bahaya. Kalau kita tidak di dalam Tuhan dan kita tidak tundukkan di dalam Tuhan, kita tidak tundukkan di bawah firman. Lebih baik kita mengatakan saya akan mengikuti apa yang firman itu katakan. Benar nggak? Iya, amin. Apa yang firman katakan? Kita ikuti apa yang firman katakan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan ikuti hatimu. Yesus mengatakan follow me, ikutilah aku. Amin saudara sekalian. Oke, itu sederhana sekali, tetapi ya itu sebetulnya itu yang kita hadapin setiap hari. Dari sebab itu saudara, Yesus itu luar biasa ya. Dia tuh memberikan Roh Kudusnya untuk dapat menolong kita. Coba ya kita baca ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan apa yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ada Roh Kudus yang mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Dan kita lihat berapa pentingnya firman Tuhan tersebut, makanya saya katakan ikutilah firman Tuhan, jangan ikuti hati. Ikutilah apa yang firman Tuhan katakan. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, yaitu untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi kita lihat di sini bahwa firman itu yang kita bisa pegang, karena firman itu adalah yaitu yang diilhamkan oleh Allah. Segala tulisannya diilhamkan oleh Allah. Jadi bukan orang sembarang tulis, bukan. Tapi memang bermanfaat, firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mendidik, saudara dan saya perlu dididik, ya. Saudara dan saya juga perlu diajar oleh firman Tuhan. Saudara dan saya perlu tahu yaitu kesalahan-kesalahan. Firman itu adalah cermin kita sehingga kita tahu kesalahan kita. Dengan demikian tiap-tiap manusia, artinya saudara dan saya, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Amin. Hal yang ketiga yaitu tanpa kita sadar kita berkompromi. Kita taruh kompromi itu sebetulnya di atas Tuhan loh. Umpamanya atau kita mengkompromikan firman Tuhan ya. Sederhana. Umpamanya memperingati kematian 40 hari. Ayo, ada nggak dalam firman? Nggak ada. Tuhan mengatakan yang mati biarlah yang mati, yang hidup udah mati, udah meninggal ya sudah. Nggak sampai bersedih-sedih sampai 40 hari, 70 hari, 10 hari. Ih, dari mana itu?
Orangnya udah nggak ada di situ, orangnya udah bersama Yesus. Dan dia kalau benar dalam Tuhan, dia juga nggak mau kita bersedih-sedih berlanjut-lanjut, nggak mau. Dia justru kita seperti Ibrani 12, dia seperti awan, yaitu di surga, yaitu melihat, yaitu menyerukan, bersorak-sorai menyerukan untuk kita dapat menyelesaikan perlombaan iman dengan baik. Benar nggak? Kompromi. Saya tadi tanya, apa sih ya kompromi? Saya tanya sama staf saya di luar, dia bilang, oh ada orang bilang gini, ya pokoknya satu orang dia bilang gini, kalau umpamanya kita di jalanan lapar, dia bilang, umpamanya di kampungnya dia kan ada pohon jambu. Nah pohon jambunya keluar pagar, yang keluar pagar itu kita bisa makan. Kita bilang kan bukan milik dia, udah milik kita semua. Nah, iya kan, itu mengkompromikan, iya kan. Atau orang mengatakan, ada yang mengatakan gini, oh bohong putih. Saya bilang bohong putih, saya bilang iya kan bohongnya buat kebaikan. Nah, kompromi-kompromi banyak sekali. Kadang-kadang sering kali yang lebih kelihatan yaitu seperti adat istiadat, dan kita tahu kalau mami sesuai dengan firman Tuhan nggak apa-apa. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti menghormati nenek moyang yang sudah meninggal, memperingati kematian, dan segala sesuatunya, lebih baik jangan saudara. Bukan lebih baik, seharusnya tidak boleh. Karena Markus 7 ayat 13, Yesus mengatakan, demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Banyak hal lain. Jadi kita lihat kompromi mengenai dosa. Kita lihat itu semuanya ya. Salah satu umpamanya, ini yang pernah kejadian di gereja ini. Saya harap nggak terjadi dengan saudara. Jadi apa yang terjadi ialah satu orang itu keluar, satu orang dari jemaat itu keluar, maka ini terjadi benar. Maka pemimpinnya itu pun keluar. Lalu kita kan bingung ya, kita bilang kenapa ya kok jemaat keluar, jadi bukan pemimpin keluar jemaat keluar. Bisa juga pemimpin keluar jemaat keluar, atau jemaat keluar pemimpin keluar. Lalu ditanya kenapa kamu melakukan demikian, dia mengatakan, saya kan udah seperti saudara sama dia. Terus segitu, loh justru kamu sih bicara. Enggak, dia bilang, kan kalau teman susah dicari. Jadi akhirnya mereka berdua-dua keluar. Kan sayang saudara, sayang banget. Dan akhirnya pemimpin itu harus keluar dari panggilan Tuhan. Yaitu karena apa? Yaitu temannya keluar, akhirnya dia keluar. Dia nggak pegang kepemimpinan lagi. Dia juga ke gereja lain nggak megang jabatan kepemimpinan lagi. Akhirnya karena temannya keluar, akhirnya dia juga keluar. Sayang banget saudara. Ya, saya percaya yaitu kalau kita mau ngasih seseorang, kita bukan berkompromi dengan dosanya. Karena dosa itu akan menghancurkan dan membunuh. Benar nggak? Pada akhirnya membunuh, siapapun yang berdosa itu akan membunuh. Tetapi kasih yang sesungguhnya ialah jika kita mengasihi seseorang, justru yaitu kita akan menasehati orang tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Dan mengarahkan mereka balik lagi kepada firman Tuhan. Balik lagi kepada Tuhan. Karena kita mau yaitu jiwa mereka selamat. Kekal selamanya bersama Tuhan kita Yesus Kristus. So jangan kompromi saudara. Ya. Amin. Hal yang berikutnya kita lihat yaitu mengenai yaitu kepintaran saudara. Seringkali tanpa kita sadar kita menaruh kepintaran itu di atas Tuhan. Benar nggak ya? Yaitu itu caranya tanpa kita sadar, yaitu seperti kita mengatakan mana dia buktinya. Terus itu emang benar Tuhan Yesus. Oh kita lihat dulu dong kuburnya kosong. Tadi beberapa hari ini saya bicara mengenai umpamanya, benar nggak sih kalau kita mengampuni orang itu kebaikan buat kita. Nah, tetapi sudah diteliti kedokteran, oh itu benar lu, benar. Nah, kadang-kadang itu kepintaran yang menghalangi kita untuk menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Ya, seperti umpamanya mengampuni atau memberi perpuluhan. Bukannya soal apa-apa ya, bukan saya gimana-gimana. Karena dunia mengatakan kalau kita tabungin lama-lama jadi bukit. Benar nggak itu? Benar. Tapi Tuhan juga bilang mengatakan memberi maka kau diberi. Jadi kalau saya percaya itu yang memberi kepada misi, memberi kepada pekerjaan Tuhan, memberi kepada bangunan Tuhan. Dan saya percaya yaitu Tuhan sendiri akan mencukupi segala kebutuhan saya. Dan seringkali kita nggak lihat itu seperti apa kebutuhan dalam kesehatan, kebutuhan dari masa depan daripada anak-anak kita. Itu jauh lebih besar, jauh lebih berharga. Kalau uang bisa dicari, tapi kalau kesehatan kita nggak bisa beli dengan uang. Damai sejahtera kita nggak bisa beli dengan uang.
Keselamatan untuk rumah tangga kita, keselamatan untuk anak kita, keselamatan untuk suami kita, keselamatan untuk orang tua kita, keselamatan untuk mertua, dan lain-lain itu nggak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan itu nggak bisa dibeli, saudara. Jadi kita lihat yaitu seringkali kepintaran itu yaitu menghalangi kita untuk tunduk kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, sebetulnya masih banyak lagi saudara. Cuman yang di pikiran saya pada saat ini adalah tanpa kita sadar kita mengidolakan seseorang. Itu bisa aja saudara mengidolakan penyanyi, saudara mengidolakan, ya bisa kan, bintang film, saudara bisa mengidolakan, bahkan saudara bisa mengidolakan hamba Tuhan, bisa loh, atau saudara bisa mengidolakan siapa saja. Sehingga yaitu, daripada kita baca firman atau daripada kita doa, wah ada filmnya, wah saya harus nonton gitu. Tanpa kita sadar kita menaruh dia. Dan tanpa kita sadar pun gaya-gaya kita seperti orang yang kita idolakan. Coba deh. Kalau kita mau jujur nih, ya kan? Banyak kalau kita bilang gini, itu anak-anak muda aja. Kayak zaman Elvis Presley, semua kayak Elvis Presley, rambutnya, gaya jalannya, gaya bajunya. Tanpa kita sadar, itu kita yang orang-orang tua juga gitu loh. Iya kan? Cuman yaitu dalam kategori karena kutip ada terbatasnya. Yaitu tapi tanpa kita sadar kita sudah menaruh yaitu mengidolakan. Bisa aja kita mengidolakan orang tua kita, mengidolakan yaitu anak kita. Pokoknya kalau dia idola kita tuh nggak boleh dijamah, nggak boleh ada orang kata-kata negatif. Wah kita nggak bisa, kita langsung bentengin kayak gimana. Jangan saudara. Satu hari barang atau hal yang kita idolakan itu akhirnya akan menyakiti kita atau akan mengecewakan kita. Karena nggak ada satu orang pun yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna dan hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Barang yang kita idolakan, wah vasnya ini luar biasa dah. Kita lebih mementingin warisan umpamanya sebuah vas, sebuah patung apa-apa. Kita lebih mementingkan itu daripada Tuhan. Nggak boleh dijamah, nggak boleh ini. Lah satu hari jatuh pecah gimana? Iya kan? Atau kita mengidolakan bisa segala macam. Kita bisa mengidolakan, saya bilang kita bisa mengidolakan barang, kita bisa mengidolakan manusia, kita bisa mengidolakan apa aja, hobi kita atau aktivitas kita atau apa saja bisa saudara. Tapi itu justru kalau saudara perhatikan, hal yang kita taruh lebih tinggi daripada Tuhan, satu hari itu bisa mengecewakan kita. Benar, orang bisa mengecewakan saudara. Kalau kita udah kecewa, sakit hati banget, sampai banget sakit hatinya. Yaitu karena kita telah menaruh dia jauh di atas Tuhan, saudara. Dan waktu sesuatu jelek terjadi, atau orang itu bisa aja nggak nyakitin saudara, tapi waktu di pandangan saudara, kok orangnya kayak gitu yang mengecewakan hati saudara, itu juga bisa menyakiti hati saudara. Amin, saudara. Dari sebab itu, saudara, sore hari ini saya peringatkan saudara, saya pun diperingati oleh firman ini. Jangan kita menaruh apapun lebih tinggi daripada Tuhan kita. Biarlah Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan kita. Bukan hanya sumber saja, tapi juga sumber inspirasi. Jangan yaitu bintang filmnya jadi inspirasi kita. Tapi Tuhan yang jadi inspirasi kita. Benar nggak? Bukan program-program jadi inspirasi. Kita lebih lagi. Hari besok, lebih bersemangat. Enggak, tapi biarlah Tuhan yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memang sumber dalam kehidupan kita. Nafas pun itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tapi kita take it for granted, kita nggak menghargai nafas itu. Tapi kalau kita pikir lagi, yang kita nafas setiap detik dalam kehidupan kita, itu pun dari Tuhan. Dari sebab itu dikatakan, biarlah setiap nafasku memuji dan memuliakan Tuhan. Saya berikan kembali kepada Tuhan karena emang itu milik daripada Tuhan. Kalau kita lihat lagi, darah yang mengalir dalam tubuh kita, itu karena kemurahan Tuhan. Darah pun kehidupan, itu dari Tuhan. Benar nggak? Nggak ada manusia bisa menambahkan. Benar, nggak ada manusia bisa menambahkan. Tambah nggak bisa. Mengurangi bisa, yaitu dengan orangnya mati lah, dibunuh segala macam. Tapi menambahkan nggak ada yang bisa. Itu karena adalah sepenuhnya hak penuh otoritas daripada Tuhan. Jadi marilah saudara, dari sebab itu penting, yaitu jangan kita menaruh apapun, kepintaran, kesehatan, ada juga kesehatan yang ditaruh lebih dari Tuhan. Ya sabar Hollywood, gila-gilaan, ada juga vitamin, ada juga dokter, jangan.
Tapi kita tahu segala sesuatunya itu yaitu biarlah Tuhan mengambil posisi sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita tumbuh segala sesuatu itu nomor 2, saudara. Tuhan terlebih dahulu. Dan kita lihat bagaimana Tuhan sendiri akan mengubah kehidupan kita. Karena sepenuhnya kita mengakui bahwa Dia adalah sumber segala sesuatunya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dengan segala sesuatu. Kami sengaja tidak sengaja, kami menyadari tidak menyadari. Dengan kami menaruh segala sesuatu aktivitas, maupun kekhawatiran kami, maupun segala sesuatu hobi kami, segala sesuatu idola kami, maupun bisa pekerjaan kami, maupun bisa keuangan kami, keluarga kami. Kami menaruh itu semua sebagai berhala dalam kehidupan. Bahkan kami menaruh yaitu keakuan kami Tuhan sebagai berhala. Bahkan kami, kekerasan hati kami itu sebagai berhala dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau hancurkan semua berhala-berhala itu keluar daripada kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mau menaruh Engkau sebagai posisi yang pertama di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Mati hidup kami di dalam tangan Engkau. Berkat kesehatan di dalam tangan Engkau Tuhan. Masa depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kekekalan juga di dalam nama-Mu Tuhan. Sekali lagi dari sebab itu kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Masa depan kami Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan. Seluruh keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya Tuhan, kami percaya di dalam tangan-Mu. Di situ adalah keamanan dan jaminan untuk kehidupan kekal kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap surga itu dibukakan bagi saudara sekalian semuanya. Wajah Tuhan menyinari saudara dan firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki saudara. Dimanapun saudara berada, biarlah saudara menjadi terang dan saksi yang hidup bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saya juga berdoa, biarlah perlindungan daripada Tuhan selalu melindungi saudara dan seluruh keluarga saudara. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, itu tinggal diam di dalam saudara. Dan juga seluruh berkat-berkat rohani dan jasmani juga melimpahi kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, maju terus bersama Yesus, amin.